Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji di Masjid Rahmatullah Desa Kolor, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia, planet bumi di bawah langit. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjuta-juta salam dan berjuta-juta salawat semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya sampai hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kuteh-kuteh, tante-tante, pemuda, pemudi, pemuda, remaja, remaji, remaja yang saya hormati semuanya. Kenalan dulu, kayaknya kalau nggak kenalan nggak akan masuk di hati ceramah saya. Nama saya Ali Mauludi. Ingat-ingat nih Pak, sebut nama saya sebelum tidur. Saya lahir pada bulan Maulid, jadi gelarnya kurang satu sebenarnya. Jadi Dr. Ali Mauludi SAG MA. Nah, jadi S1-nya itu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Gelarnya SAG, Sarjana Alam Goib. Urusan kuntilanak, dedemit, genderuwo, nah itu mah alumni IAIN. Pak Hanif nih alumni IAIN, pakarnya itu bidang ruqyah, pakarnya. Di Tulungagung ada gang namanya Gang Goib, itu mah diduga alumni IAIN bermarkas di situ semuanya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini bulan-bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan. Ini ada 4 yang runtut: Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Di luar itu bulan Rajab, jadi 4. Kalau bulan Ramadan itu Sayyidul Syahr, jadi tuannya para bulan. Kenapa kita mesti mengadakan acara Muharram? Banyak peristiwa besar yang sering dibacakan oleh para ustadz, para kiai, para da'i, para guru-guru ngaji kepada para santrinya. Ada kejadian hebat pada bulan Muharram ini, khususnya pada bulan Syura. Syura itu 10. Jadi khususnya pada bulan Syura banyak kejadian. Ada 21 kejadian yang mungkin pernah dibaca oleh ustadz-ustadz, tapi yang populer itu cuma 7. Yang pertama, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada hari 10 Muharram. Nabi Nuh kapalnya masuk ke Gunung Zuhdi pada 10 Muharram. Nabi Yusuf lepas dari penjara 10 Muharram. Unik 10 Muharram ini. Apalagi Nabi Ilyas, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Jadi ada 4 nabi yang masih hidup. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Ilyas yang berada di gunung hutan, dan yang keempat Nabi Khidir alaihissalam. Ini Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Ini peristiwa 10 Muharram, sehingga bulan ini bulan yang sangat mulia sekali. Jadi daripada memperingati malam tahun baru Masehi,
yang terlalu dibesar-besarkan, lebih baik membesar-besarkan malam hari 10 Muharram. Nabi Yunus selamat dari dimuntahkan oleh Allah dari mulut ikan hiunya 10 Muharram. Terus Nabi siapa tuh Pak? Nabi yang paling berpenyakitan tuh Pak? Nabi Ayub. Nah, salah. Nabi Ayub 18 tahun kena penyakit baunya busuk, 18 tahun Pak. Jadi ujiannya para nabi benih sebulan 2 bulan, belum 12 tahun diuji dengan penyakit, dikucilkan oleh masyarakat, disembuhkan oleh Allah pada 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah ketika mau dibakar hidup-hidup 10 Muharram. Ini kisah cerita biasa dibaca oleh para ustadz, para kiai. Dan 10 Muharram yang terbaru adalah dipenggalnya leher cucu Husain pada peristiwa Karbala. Pak Ustadz, apa hikmah dibalik itu? Kita mulai dari ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan, kata Allah. Kami tidak membeda-bedakan di antara nabi-nabi dan rasul kami. Semua nabi dan rasul dicoba oleh Allah. Ada yang mau dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim. Dibuang ke laut, dimakan oleh ikan, mau dimuntahkan lagi, Nabi Yunus. Nabi Yusuf lepas dari penjara 10 Muharram. Itu tidak ada nabi yang berpesta pora senang dapat gelar kenabian, dapat gelar kerasulan. Semuanya diuji oleh Allah, sehingga ada nabi ulul asmi. Nabi Muhammad adalah Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Ini nabi yang punya pangkat di hadapan Allah. Tapi apakah dibiarkan begitu saja? Tidak, saudara-saudara. Semua, jadi kalau mau naik pangkat tinggi di hadapan Allah harus diuji terlebih dahulu. Nabi Isa alaihissalam hampir-hampir dibunuh oleh orang Yahudi, dikepung pada malam itu. Sehingga apa? Rumah terkepung oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Akhirnya apa? Terkepung, kecepit, pojok, langsung diangkat oleh Allah. Wa ma qataluhu wal ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak bisa membunuh Nabi Isa, mereka tidak bisa menyalib Nabi Isa, tapi Allah menyerupakan seseorang dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa berada di langit yang nomor 3. Jadi tidak ada Pak ya. Jadi kalau misalnya ada ustadz cobaannya sedikit mah itu mah ya kecil. Ada orang ngomong begini sama saya, Pak Ustadz, saya ingin dapat surga paling tinggi, paling atas, tapi saya tidak mau cobaan. Itu mah seperti makan sayur tanpa garam. Kuah merongki, kuah oto, tapi nggak ada garamnya. Itu tidak berpangkat. Jadi yang dinilai oleh Allah itu sejauh mana orang itu sabarnya terhadap musibah. Sehingga peristiwa hijrah 1 Muharram itu Nabi Muhammad itu sudah kepepet, sudah tidak mungkin hidup di kota Mekah lagi. Muhammad, kamu hijrah. Padahal Nabi Muhammad senang sebenarnya di kota Mekah. Ada Masjidil Haram. Barang siapa sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di Masjid Rahmatullah ini. Ada Ka'bah. Nabi Muhammad masih demen, senang tinggal di Masjidil Haram di kota Mekah. Tapi perintah Allah tidak memungkinkan Muhammad ente tinggal di kota Mekah. Ente hijrah, hijrah.
Apa boleh dikata ini yang punya langit, punya bumi memerintahkan saya untuk hijrah pindah ke kota Medina? Gara-gara apa? Gara-gara sebuah perjuangan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pemirsa yang berbahagia, jadi ini kayak artis aja nih Pak ya, nggak apa-apa ya. Nah begini Pak. Nah Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, misi baginda Nabi itu cuma dua. Pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Hablum minallah itu bapak-bapak, ibu-ibu, tantretan sepeda mulja adalah tauhid, akidah, keyakinan dan keimanan. Boleh miskin harta, tapi jangan sampai miskin akidah. Boleh miskin jabatan, tapi jangan sampai miskin keyakinan bapak-bapak, ibu-ibu. Tara petani jabatan, hidup sederhana, rumahnya 4, mobil 4, istri cantik memikat, asal kita masih memiliki iman, tauhid, akidah, keyakinan dan iman dan keimanan. Ini yang dibawa oleh baginda Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Medina. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah karena tidak mungkin dia hidup di tempat itu, ditenggelam, banyak air bah 6 bulan muter-muter di lautan. Ini daratan itu jadi lautan semua Pak. 6 bulan kapal muter-muter di laut, di air. Pada bulan berikutnya diselamatkan oleh Allah. Ya, kapalnya dan bala tentaranya dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah pada waktu 10 Muharram ini. Jadi banyak peristiwa saudara-saudara. Jadi visi dan misi pertama adalah misi tauhid, akidah, keyakinan dan keimanan. Coba Nabi Ibrahim tidak bermisi tauhid la ilaha illallah. Hei Ibrahim, kata Raja Namrud, ente nggak usah dakwah-dakwah deh. Ngapain ngajak tauhid, ngajak orang ke masjid, ngajak orang ke musola, khotmil Quran, sholawatan, sodalahim. Gitu. Bahasa kitanya lah Pak. Ibrahim, ini kerajaan saya kasihkan kepada kamu, kata Namrud. Tapi Nabi Ibrahim lebih memilih menegakkan tauhid, akidah, keyakinan dan keimanan. Nabi Muhammad ditawarin, Muhammad sudahlah ente nggak usah dakwah, cewek banyak, nggak usah ngajak-ngajak orang berjemaah ke masjid, ngapain? Itu banyak fitnah, banyak omelan, banyak cemoohan. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti berdakwah. Kenapa? Sebab dakwah itu membersihkan hati, mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada mau derajat kewalian. Pak Ustadz, saya ingin mencapai gelar wali kutub, sultanil aulia. Semuanya pakai kerja. Apa kerjanya? Zikir. Kerjanya baca Quran. Apalagi kerja kepada Allah, ngajak orang yang belum ke masjid agar mau ke masjid. Saya pernah diundang ceramah Pak ya. Jadi Pak Ustadz tolong tuh jemaah agak kurang nih yang hadir. Jadi yang adzan Pak Haji Hanif, yang sholawatan Haji Hanif, yang qomat Haji Hanif, terus yang imam Haji Hanif, yang makmum Haji Hanif. Kata malaikat, borongan ye. Inilah Pak ya kondisi kalau sebuah masjid berada di perumahan. Jadi saya berdakwah di mana tempat, masuk kampung, keluar kampung. Jadi saya ini sebenarnya nih sedikit biografi ini. Saya kan alumni SMA 1 Sumeneb tahun 91. Jadi saya umurnya sekarang ya 25 lebih lah gitu. Jadi kelahiran 72. Lebihnya 25 mencapai 25. Nah, jadi sekarang umurnya 25 lebih begitu. Nah, gitu Pak ya. Nah, jadi habis dari lulus SMA montuk ke lu
kapal suruhan ke Sidugiri acur tap ketapot alif-alifan sampai alif beneran min fathama ta fathata min dhammamu matamu bakas robi ro dhammaru matamu biru. Saya pelajarin gitu loh Pak. Habis dari pondok pesantren kuliah Pak ke IAIN Sunan Ampel Surabaya, gelarnya SAG. Yang tadi katakan urusan kuntilanak, dedemit gundurwo, sarjana alam goib yang bidang, Pak Hanif bisa diundang. Urusan ngusir jin, ngusir setan, nah pakarnya tuh. S2-nya pindah ke Jakarta. Jadi sekarang saya penduduk Jakarta Timur, Cipinang Lontar, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jakarta Timur kalau dari Sumeneb naik becak 4 jam. Nah, pikir tuh. Begitu Pak ya. Nah, di Jakarta saya Pak hidup dari kampung ke kampung, dari mimbar ke mimbar, dari taklim ke taklim. Di Jakarta lebih hidup. Ingat, di Jakarta taklim lebih hidup. Di belajar ngaji, ngajar ngaji dari masjid ke masjid. Hanya modal sepeda motor ke Jakarta. Dapat gelar SAG, kuliah lagi S2 di Jakarta, gelarnya master. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ikut jemaah tabligh, masuk kampung, keluar kampung, kadang ditugasan ke mana? Iya begitu. Pemirsa Indosiar yang saya hormati. Jadi kesimpulannya adalah misi tauhid. Biarkan difitnah orang asal kita berdakwah terus. Yang kedua, misi sosial. Misi sosial ini adalah bulan Muharram, bulannya anak yatim. Yatim piatu malang nasibmu. Kata siapa? Kata Bang Oma Irama. Emang Pak Ustadz Abri, betul, anak buah Roma Irama. Basis Basnas, Badan Amil Zakat Infak Sedekah, 1 tahun itu bisa mengumpulkan 200 triliun. 200 triliun Pak, dikumpulkan seluruh Indonesia untuk zakat infak sedekah. 200 triliun itu nolnya 14. 200 triliun kalau dijadikan uang 50.000 saya keten itu cicir, saya kata ibu cicir itu dari Kalianget sampai ke Kamal lebih itu Pak. Ini kalau disantuni kepada anak yatim insya Allah berkah. Dalam harta kita ada hak orang lain. Sampai jumpa lagi di gelombang yang sama, di televisi yang tidak jelas, pada gelombangnya juga yang tidak jelas. Sampai jumpa lagi di Indosiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Itu belum. Jemaah tabligh Ini
menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah bapak hari ini berkah dari kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh yang mulia Kiai Haji Muhammad Ali kepada beliau.